Tumbuhan yang berkembang biak secara membelah diri contohnya adalah ganggang hijau. Kemudian tumbuhan yang berkembang biak dengan secara tunas. Tunas ini ada 3 macam, yaitu tunas batang, tunas akar, dan tunas daun. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas batang contohnya pisang, bambu, nanas, tebu. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas akar contohnya cemara, sukun, kesemek, dan kersen. Tunas akar ini maksudnya tunas itu tumbuh pada bagian akar yang agak jauh menjalar dari induknya. Jadi akar itu menjalar, setelah jauh dari induknya itu akan tumbuh tunas-tunas baru. Itulah yang disebut tunas akar. Kemudian yang ketiga, tunas daun. Sesuai dengan namanya, maka tunas ini tumbuh pada bagian daun. Contohnya pada tumbuhan cocor bebek dan begonia. Yang selanjutnya adalah umbi lapis. Nah, ini sudah kalian tahu ya, misalnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang. Nah, kalian perhatikan bawang merah itu kalau kita iris, kita paroh gitu ya, kita paroh, itu akan terlihat lapisan-lapisan. Nah, itulah mengapa disebut sebagai umbi lapis. Kemudian yang berikutnya adalah umbi akar. Umbi akar itu contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, lobak. Kemudian umbi batang. Ini artinya umbi itu merupakan perubahan dari batang. Jadi tunas baru itu tumbuh pada bagian umbinya. Jadi umbi itu kita iris seberapapun akan tumbuh akar jika kita taruh di tanah yang subur. Yang berikutnya adalah geragih atau stolon. Itu merupakan batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah, kemudian tumbuh tunas pada bagian ruas-ruas batangnya. Ini contohnya rumput teki, pegagan, stroberi. Yang berikutnya adalah akar tinggal atau rizoma. Ini terjadi pada kelompok jahe-jahean. Jahe-jahean itu apa saja? Ada jahe, lengkuas, kencur, temulawak, temu kunci, dan sebagainya. Yang terakhir adalah spora. Nah, spora ini terjadi pada tumbuhan lumut, paku-pakuan atau contohnya suplir ya, dan jamur. Nah, kemudian perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Nah, buatan artinya dilakukan oleh manusia. Jadi perkembangbiakan vegetatif buatan ini dibuat oleh manusia. Bisa terjadi melalui 1 cangkok, 2 setek batang, 3 setek daun, 4 merunduk, 5 tempel atau okulasi, dan yang keenam adalah menyambung. Nah, untuk cangkok itu dilakukan pada tumbuhan yang batangnya berkayu atau berkambium. Nah, ini umumnya dilakukan pada tumbuhan buah-buahan. Kemudian yang kedua itu setek batang. Setek batang itu bagaimana? Yaitu dilakukan dengan cara memotong bagian batang kemudian ditanam, tidak usah menunggu tumbuhnya akar. Ini bisa dilakukan pada tebu, tumbuhan singkong, kemudian juga pada mawar. Yang ketiga yaitu setek daun. Setek daun artinya mengambil daun yang sudah tua kemudian ditimbun tanah. Nah, misalnya bisa dilakukan pada cocor bebek maupun juga pada begonia. Yang keempat adalah setek pucuk, artinya menanam bagian pucuk tumbuhan. Ini bisa dilakukan pada tumbuhan teh. Yang kelima, merunduk. Merunduk ini artinya merundukkan batang tanaman yang lentur, kemudian disentuhkan ke tanah, kemudian ditimbun dengan tanah. Ini bisa dilakukan misalnya pada tumbuhan anyelir, alamanda, pandan. Kemudian yang keenam adalah menempel atau okulasi, yaitu menempelkan kulit batang yang mengandung tunas ke batang tumbuhan lain.
Ini hanya bisa dilakukan pada tumbuhan yang satu jenis ya, tidak bisa bertukar. Jadi misalnya dilakukan pada mangga ya sesama mangga, tetapi yang memiliki sifat yang berbeda. Yang ketujuh adalah menyambung atau mengenten. Ini dilakukan dengan cara menyambungkan pucuk batang ke batang tumbuhan lain. Nah, anak-anak, dari tumbuh-tumbuhan yang disebutkan tadi, baik pada tumbuhan vegetatif alami maupun vegetatif buatan, adakah tumbuhan yang belum kalian kenal atau belum kalian lihat? Nah, karena Bu Marsha tidak mungkin untuk memberikan gambaran di sini semuanya, maka kalian misalnya ada tumbuhan yang aku kok belum tahu ya, aku kok belum pernah lihat tumbuhan ini ya. Nah, silahkan kalian bisa bertanya kepada orang tua atau bisa mungkin membuka buku atau bisa mungkin juga kalau sulit mendapatkan bisa mencari di internet. Seperti apa sih tumbuhan pandan misalnya. Nah, kalian bisa tanya ke Google ya, mencari gambar tumbuhan. Jadi artinya kalian harus mengetahui tumbuh-tumbuhan yang disebutkan dalam contoh tadi. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, Bu Marsha akan memberikan tugas yang berupa proyek. Proyek itu artinya dikerjakannya memang dalam waktu yang lama ya. Yaitu tugasnya adalah tanamlah salah satu bibit tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Nah, kalian tadi bisa melihat kembali ya, tadi di atas tadi yang mengalami vegetatif alami itu apa saja. Nah, pilih salah satu saja contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif alami. Kemudian pelihara dan amatilah pertumbuhannya selama 1 bulan. Nah, nanti bisa ditaruh misalnya pada polybag atau pada kaleng bekas dan sebagainya. Untuk media tanamnya bisa menggunakan tanah yang subur ya. Kemudian fotolah tumbuhan pada awal menanam dan akhir pengamatan. Jadi kalian setelah selesai menanam, kalian foto bagaimana kondisinya. Kemudian kalian pelihara, kalian rawat selama 1 bulan. Nah, pada akhir bulan ini kalian foto kembali bagaimana hasilnya. Nah, kemudian kirim foto itu dua-duanya ya, kirim foto pada awal dan akhir ini ke WA guru pengampu pelajaran IPA. Kalau 6A dan 6D ya dikirimnya ke Bu Marsha. Kalau 6B dan 6C nanti dikirimnya ke Bu Yamini. Demikian anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa memahami pelajaran yang Bu Marsha sampaikan. Dan selamat mempraktekkan pengetahuan yang kalian miliki. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara online. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajarannya Bu Marsha. Cukup sekian dulu dari Bu Marsha. Marilah kita akhiri pelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.